Halo semuanya. Wah, kita general reading ya. General reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa berapa aja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik ya, vice versa. Ini timeless ya, boleh berlaku kapan aja. Mungkin sudah ada yang merasakan, bisa maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini gitu ya. Oke. Jadi kali ini temanya berjudul jika kamu menjauh, siapa yang akan mencarimu? Cie. Ya, misalkan atau memang jika kamu menjauh, siapa yang akan mencarimu? Gitu ya. Kita mulai. Oke. Nah. Jadi aku ngerasa kalau kamu menjauh, bestie, yang akan mencarimu adalah Dora. Suneo. Ya, entah siapa ini, aku rasa orangnya pasti dia konflik batin. Apalagi kalau dia ada konflik dengan kamu. Ya, pasti kayak adalah konflik batinnya dia. Tertekan batin juga iya gitu. Karena ini aku ngelihatnya ada yang punya ikatan batin ya dengan kamu. Yang punya ikatan batin ini kan ya punya koneksi kuat dengan kamu, beberapa spiritual connection gitu. Jadi kita bisa nih tertekan batin, gejolak batin. Ya itu kan karena kita bisa kontak batin gitu. Kita ada ikatan batin, ikatan spiritual, atau ya ikatan jiwa. Mungkin banyaklah drama-drama, adalah mungkin hal-hal yang terjadi yang tidak mengenakan gitu. Tapi kalau kamu menjauh, ya aku sebenarnya nggak mau gitu. Aku nggak mau kamu menghindar. Jadi kalau kamu benar-benar menjauh, ya bisa aja aku mencari kamu. Walaupun ya aku lelet, aku pelan gitu ya. Kayak aku coba cari kontakmu dulu. Kontakmu masih ini enggak, atau ya aku cari dulu kamu di sosial media, baru ya mungkin sedikit-sedikit bergerak ke kamu gitu. Jadi ini sebenarnya kalau ada yang benar-benar mencari kamu, jika kamu menjauh, ya itu karena kamu orangnya terbaik gitu ya. Beberapa kalian kamu tuh bisa aja the best ya, orang yang paling baik yang pernah dia temukan. Beberapa ngerasa ya kamu orang paling sabar yang pernah dia temukan. Atau apa ya, terlepas dari kekuranganmu, kelebihanmu, yang punya chemistry itu sama aku ya kamu. Yang punya koneksi sama aku ya kamu gitu. Kan cinta nggak bisa memilih juga sama siapa terkoneksi, istilahnya gitu ya. Terus yang mau mencari kamu, kalau kamu menjauh, ini sebenarnya kan bisa lebih dari satu ya. Kan ada yang laris manis kalian gitu say. Jadi bisa beberapa orang yang nyariin kamu. Oh ada sih bagian dari keluarga kamu, kayak saudara kamu gitu. Ada juga teman kamu. Dan ini ada orang yang sudah berlalu ya. Memang orangnya nggak jelas sih ya. Mungkin ada yang pernah punya hubungan nggak jelas. Tapi kamu sangat membekas ya. Sangat membekas di hatinya. Jadi ya pengen cari kamu sih kalau kamu menjauh. Oke, di sini kita lihat dulu surat yang gemoy ini. Oke. Ini ada isinya ya. Aku udah tarik energi tentang jika kamu menjauh, siapa yang akan mencarimu? Oke. Nah,
Kayak gini loh, didengar ya. Kamu mungkin bukan siapa-siapa. Dia pun sebenarnya bukan siapa-siapa. Tapi dia tidak mampu membohongi perasaannya sendiri. Dia sesungguhnya takut kehilanganmu. Dia takut jika kamu benar-benar menjauh. Ada banyak orang di dalam kegelapan akan mencari kamu jika kamu menghindar, karena kamu adalah cahaya. Mungkin kamu memang butuh waktu untuk menutup diri. Kamu butuh waktu untuk membatasi diri, menyembuhkan luka di hati. Tapi ketahuilah, banyak yang tidak sanggup kehilangan kamu begitu lama. Terutama dia. Dia menjerit di dalam hatinya. Jika kalian tidak bersama, hatinya sangat terluka. Meski dia tahu semua ini adalah ulahnya. Kembalilah membuka diri. Ada yang mencari keberadaanmu. Ada yang butuh perhatianmu. Ada yang ingin melihat kabarmu. Nah, jadi ini kayaknya beberapa kalian, ya begitulah, namanya kita mau healing ya. Beberapa masih butuh healing, mau menenangkan diri. Kamu mungkin pengen tenangkan dirimu, membatasi dirimu, atau ya udah pasif aja dulu, menutup diri saja dulu. Karena luka di hati ini harus disembuhkan ya. Tapi di sini dibilang jangan terlalu lama. Karena ada yang gak sanggup kehilangan kamu begitu lama gitu ya. Ini bisa dia, bisa temanmu, keluargamu, atau siapalah orang ini. Ada yang mencari keberadaan kamu jika kamu menjauh gitu. Karena kan ada yang butuh perhatianmu, kasih sayangmu, dan pengen melihat kabar kamu. Kayak ya pengen lah kamu tuh posting-posting, pengen lah kamu tuh upload-upload di media sosial. Jadi mungkin ada yang udah lihat sosmed kamu nggak terlalu update gitu. Atau ya ada yang sulit menebak kamu ya. Kamu tidak terlalu membuka diri gitu. Oke, kita lihat dulu dari sini. Nah, aku sudah tarik energi tentang yang akan mencarimu ya kalau kamu menjauh. Tara. Nah, ini ada air. Mungkin ada elemen air ya, elemen baperan. Orangnya ada baperan, bawa perasaan sama kamu. Ada yang sensitif gitu ya. Sensitifnya ke arah mana nih? Ke arah positif atau negatif ya? Kalau sensitif ke arah positif ya mudah-mudahan untuk hal baik. Tapi kalau untuk hal negatif, ya itu sih orang yang mudah sensi gitu, mudah emosi, mudah membatasi diri. Ya mungkin kamu bisa menjauh karena dia duluan gitu ya, yang membatasi diri gitu. Tapi dia ini meleleh ya hatinya sama kamu. Ini air bisa juga tentang apa ya? Kayak perasaannya memang dalam banget sih ya. Air itu kan sesuatu yang dalam dan menghanyutkan. Kamu sudah membuat dia hanyut, dia sudah terlena gitu. Atau ya gitu sih perasaannya dalam ya. Ini ada jalan. Ini beberapa orang jauh ya, atau sudah menjauh. Jadi kalau mau ke kamu, ya dia harus melakukan perjalanan. Ini bisa juga ini daerah-daerah hijau gitu ya. Daerah-daerah yang ada hijaunya gitu, pohon-pohon, pegunungan, kebun ya. Kurasa ada berkaitan daerah itu. Entah dari situ kah suka ke tempat yang begini, atau ya bisa dibilang dekat daerah situ ada ya. Oke. Ini ada bintang, star ya. Ini aroma-aroma apa ya? Mungkin sebenarnya ada orangnya yang cakep ya.
keren gitu, atau sok keren gitu ya. Bisa vice versa. Mungkin sebenarnya kamu yang keren, kamu yang cakep gitu. Ya kamu sadar gak sadar dia tuh memang suka sama kamu. Dia, mereka, atau siapapun itu ada yang tertarik sama kamu. Ada yang menganggap kamu tuh bintang ya. Ada kok yang ngerasa kayak, oh sebenarnya kalau orang baik seperti kamu banyak yang mau gitu ya. Istilahnya ya, ada aja sih kayaknya yang mau sama kamu. Jadi kalau aku kehilangan kamu, ya berarti yang lain juga ada yang mau sama kamu. Jadi ya takut sih kalau kamu menjauh beneran gitu. Bisa vice versa. Mungkin ada orang yang di sana punya banyak pilihan, punya pilihan lain, punya prioritas lain. Atau ya ada yang populer ya, famous gitu. Atau kamu juga bisa nih, banyak yang menanti postingan kamu di sosial media. Kayak banyak yang nunggu ya. Dora, kapan sih kamu update? Frankie, kapan sih lu posting-posting di sosmed? Nah, kayak gitu. Terus di sini kalau aku lihat ini, mungkin orangnya pernah ada yang ngeselin gitu ya. Ngeselin dalam arti ya dia pernah bikin kamu kecewa. Kamu pernah merasakan kepahitan dari dia, dari mereka, atau siapapun ini ya. Dia pernah memberikan rasa sakit di hatimu yang gemoy itu ya. Jadi aku ngerasanya orang yang pernah menyakiti itu akhirnya tersakiti sendiri oleh ulahnya. Karena ya kalau beneran kamu menjauh, dia kan kecarian kamu gitu. Dia kayak orang yang mencari kamu gitu. Kayak ya sedih lah gak ada WhatsApp dengan kamu, tidak muncul kontakmu atau tidak muncul pesan di WhatsApp gitu. Gak ada chatting di WhatsApp dengan kamu, atau ya kamu tidak ada di sosmed aku ya. Aku sedih sebenarnya, itu ada. Walaupun dia tahu ya dia pernah kejam sama kamu, cuma akhirnya dia merasa bersalah gitu sama kamu ya. Dan aku ngerasanya ini yang akan mencari kamu kalau kamu menjauh ya. Ini sebenarnya ada yang aroma-aroma segi-segi gitu ya. Segi 3 lah, segi 4, segi 5, atau ada pihak lain gitu ya. Jadi ada yang merasa ini kayak godaan begitu. Contoh ya, kita harus menerima lah keadaan, kita harus menerima kenyataan ya, demi kebaikan gitu. Aku menghindar, aku menjauh, atau ya aku cuekin kamu, aku abaikan kamu, aku bawa pemikiran aku keras sama kamu gitu ya. Jadi orang yang keras sama pemikirannya itu akhirnya luluh gitu. Akhirnya kayak, iya sih ini kayaknya gak wajar aja, gak layak gitu. Atau ya, kamu kan gak gimana-gimana, kamu tuh bukan prioritas atau apa, kamu kayaknya godaan. Atau ya, aku godaan buat kamu. Tapi ketika kamu menjauh, ya aku juga gak sanggup gitu. Jadi ya omongan dia tuh gak sesuai dengan kata hatinya, tingkah lakunya gak sesuai dengan hati nuraninya. Hatinya itu masih sayang sama kamu, tapi ya tingkah lakunya seolah-olah gak butuh kamu gitu. Ya begitulah ya, dunia panggung sandiwara ya. Orang bisa bertopeng gitu, bisa fake lah, bisa bersikap palsu. Terus ada nih, aku ngerasanya orang yang akan mencari kamu kalau kamu menjauh. Ini ada omongannya pedes ya. Orangnya pernah ngomong gak enak gitu ke kamu, atau tingkah lakunya pernah tidak enak gitu ke kamunya. Jadi kamu pernah sakit hati lah sama orang ini. Tapi bisa vice versa. Ini berapa kalian, kamu tuh ada yang mungkin pernah ngomong apa gitu ke dianya ya. Jadi dia ngerasa ribet drama gitu ya, rumit sama kamu. Atau ya kamu tuh mungkin dianggap lebay sama dia. Misal kayak, lu nya bawel, lu cerewet atau apa. Tapi ketika kamu diam, membisu, ketika kamu menjauh, ya dia kecarian kamu gitu. Ya beberapa kalian mungkin kamu pernah ngomong gimana gitu untuk kebaikan dia. Ya tapi dianggap berlebihan gitu. Tapi ketika kamu udah diam 1000 bahasa, menutup dirimu, ya dia jadi mau mencarimu gitu.
Kan aneh ya. Ini ada mobil. Ada kaitan mobil. Pernah naik mobil bareng gitu? Atau apa ya? Aku ngerasa ada tentang mobil. Mungkin bisa jalan sama kamu naik mobil gitu, aku rasa. Bisa dibilang ini juga sih. Orang ini kalau misalnya dia naik mobil, ya dia teringat kamu aja gitu. Kenapa ya kamu menjauh? Kenapa ya aku kepikiran kamu? Nah, ini ada pesawat. Tadi ada mobil, ada pesawat ya. Berarti kalau mobil itu bisa aja ada di deket-deket daerah kamu. Mungkin itu temanmu, saudaramu, mantanmu, keluargamu, atau siapa gitu ya. Nah, tapi ini ada juga pesawat. Pesawat kan jauh ya tempatnya. Mungkin ada orangnya benar-benar jauh gitu. Beda kota, beda provinsi, beda negara gitu. Jadi ya mungkin ada yang harus naik pesawat. Atau kaitan pesawat. Nah, ini ada kapal. Ada berkaitan kapal, ya kan? Nah, orang jauh lagi nih. Mungkin ada yang beda pulau, aku ngerasanya, ya. Atau apalah, berkaitan kapal. Berkaitan laut ya. Mungkin ada yang suka laut. Atau apa gitu ya. Laut itu kan, ya kembali lagi soal air. Ini berarti cintanya sudah dalam ke kamu. Ada yang sudah bapernya meronta-ronta sama kamu. Oke, ini ada sih yang lumayan tinggi orangnya ya. Ada orangnya lumayan tinggi gitu. Kulitnya gelap ya, beberapa. Mungkin kulitnya agak gelap gitu. Tapi dia manis ya, bisa vice versa. Di sini ada yang lumayan tinggi, kulitnya kayaknya lumayan gelap, terus ya manis orangnya gitu. Ada ular ya. Ular itu aku rasa ini indikasi dangerous ya. Situasi yang berbahaya itu ada di antara kamu dan orang ini. Entah siapalah dia. Bisa tentang ada pihak lain, pihak ketiga, cinta segi 4, segi 10, itu ada ya. Jadi ya lucu aja sih, dia kan gak bisa menjanjikan apa-apa sama kamu. Ya dia gak mau kamu menuntut apa-apa, tapi dia juga gak mau kamu menjauh. Jadi orang kayak gini tuh memang ada plan-plannya, gak punya pendirian gitu. Atau orangnya memang tertutup ya. Ini kan ada yang misterius orangnya. Ya saya nggak mau kamu berharap, tapi saya juga nggak mau kamu menjauh. Kan kayak suka-sukanya dia gitu ya. Dia egois sih gitu. Oke, ini ada magician. Orangnya kayak pesulap gitu ya. Kan kalau pesulap itu ya ada manipulasinya gitu. Aku ngerasa ya mungkin ada orang yang pernah manipulasi ke kamu, pernah manipulatif ya. Dia mungkin pernah manipulasi perasaannya, pernah tidak jujur tentang apa yang dia pendam sama kamu. Bisa juga orang ini memang belum terbuka sama kamu. Kayak ya aku rasa ada rahasia yang dia simpan gitu. Ini ada tentang pelayan ya. Aku ngerasa ini beberapa kalian, kamu pernah melakukan yang terbaik buat orang ini. Kamu pernah melayani dia, kamu pernah servis dia abis-abisan ya. Kamu kasih cinta terbaik, pelayanan terbaik ya. Kamu melakukan yang terbaik, penuh dengan kasih sayang, ketulusan untuk dia. Tapi karena kamu ngerasa disia-siakan, dia tidak tahu berterima kasih, atau ya dia salah tapi nggak minta maaf, ya udah kamu menjauh, tapi dia kecarian kamu. Itulah. Terus ini ada tentang guru ya. Berarti ada tentang pembelajaran. Mungkin ada pembelajaran yang bisa diambil ya di koneksi ini. Atau ya mungkin dia sudah belajar dari kesalahannya. Jadi ya kalau kamu menjauh, ya bisa aja dia mencari kamu. Ini beberapa kalian silent treatment ya. Kamu sengaja gitu, ya udah kasih pembelajaran aja dalam diam gitu. Kayak pembelajaran secara halus juga bisa ya, soft treatment. Ya aku diam aja, bodo amat lah gitu. Atau ya udah mencintai diri sendiri saja gitu. Tapi kan itu kayak secara tidak langsung mengajarkan dia untuk berjuang ke kamu gitu.
Oke, beberapa ini situasi karma ya. Ini ada berkaitan hukum. Hukum karma bisa. Jadi setelah orang itu menjalani karma, dia tahu sakitnya kalau kamu menjauh, ya dia mau mencari kamu. Ini ada yang berkaitan hukum, legalitas ya. Ada yang nikah, cerai, atau apa ya. Mungkin nanti akhirnya kalau misalnya dia cari kamu, bisa aja kalian ini jadi nih, resmi ya. Beberapa kalian bisa menjadi pasangan sah ini ya. Cie, oke. Ini ada polisi. Berkaitan polisi, keamanan, pertahanan. Ya, orang ini pernah melindungi dirinya dari situasi nggak enak. Jadi dia cari aman di zona nyaman. Tapi dia terlena dengan egonya, akhirnya kamu menjauh, menyerah. Ya, dia jadinya pengen mencari kamu. Ini ada tentang pedagang, berarti ada tentang usaha ya, bisnis. Mungkin ada yang, ya itu, bikin usaha, pengen bisnis gitu ya. Rekan bisnis bisa, rekan kerja bisa. Ada teman sih aku rasa ya. Ini ada penyanyi, berkaitan nyanyi-nyanyi gitu ya. Mungkin ada lagu yang mengkisahkan kita gitu ya. Jadi aku rasa ini entah dia entah kamu. Jadi bisa galau gitu loh kalau misalnya dengerin lagu mengkisahkan kalian. Atau ya kayak ada aja lagu yang dia dengar dan itu mengingatkan dia tentang kamu. Ini ada tentang tukang cukur ya. Berarti ada tentang rambut, ada tentang bulu-bulu gitu gemoy ya. Ini ada rambutnya yang gimana gitu ya. Mungkin ada rambutnya yang bagus, mungkin kamu suka rambutnya atau dia suka sama rambutmu, dia pengen membelai rambutmu. Tapi ada juga aku ngerasa orang ini bisa berantakan loh kalau misalnya kamu menjauh, karena kamu tuh kayak merapihkan hidupnya gitu. Kamu kayak bisa menata hidupnya, kamu kayak bisa bikin dia makmur, teratur gitu ya. Tapi kalau kamu menjauh, dia berantakan jadinya gitu. Oke. Sekarang kita lihat dari sini. Aku shuffle dulu ya. Nah, jadi di sini aku ngerasanya sebenarnya apa saja bisa terjadi ya. Bahkan yang kita rasa itu nggak mungkin. Misal, apa iya orang seperti ini? Apa iya yang keras kepala gini, yang egois gini, yang kekanak-kanakan gini, bisa mencari aku ketika aku menjauh? Ya, itu bisa terjadi. Bahkan di saat kamu sudah tidak peduli gitu, ya. Jadi ini seperti ada interaksi energi gitu loh. Ketika kamu menggebu-gebu, menunggu, menanti, orang itu sebenarnya semakin lama mencari kamu, ya. Jadi kita kalau menggebu-gebu banget gitu energi kita, mengejar sesuatu atau ya kita menggebu-gebu lah untuk menunggu, untuk menanti dia, gitu. Ya sebenarnya orang itu makin menjauh. Maksudnya ya dia semakin lama mencari kamu. Tapi kalau kamu di sini kayak udahlah nggak usah peduli. Sekarang kan sebenarnya ikhlas-ikhlas aja. Ya udah, gue ikhlas semua yang gue lakuin. Gue udah nabur baik. Ya udah, tugas gue udah selesai gitu. Ya biar Tuhan aja yang menunjukkan keadilan, kebenaran gitu ya. Jadi kalau kamu orangnya sudah legowo, ikhlas atau ya terima aja keadaan, gimana ke depannya, biarkan Tuhan dan semesta yang bekerja. Yang penting kita sudah melakukan yang terbaik, ya sudah, gitu. Ya di situ tuh dia datang. Di situ siklus yang berputar-putar ini nggak akan begitu lagi. Gitu maksudnya, ya. Jadi coba direndahkan gitu atau dikurangi ya. Dikurangi energi kita untuk menunggu dan menanti. Makanya sebenarnya menunggu itu salah satu hal yang ya bisa membuang-buang waktu, terus membuat kita menjadi toksik gitu ya. Karena banyak hal berfaedah yang bisa kita lakukan daripada sekedar menunggu gitu.
Jadi di sini kalau kamu tidak terlalu menggebu-gebu lagi, istilahnya kayak kamu bahkan udah nggak peduli gitu mau apapun yang terjadi. Nah di situ tuh jawaban yang kamu cari akan ketemu. Misal kayak ya kelihatan aja nih orang beneran mencari kamu gitu. Nih ini kayak ada kaitan dengan LOA sih aku ngerasanya. Law of Attraction, LOA ya. Bagi yang pengen belajar seperti itu cari aja di internet. LOA atau LOA ya, LOA, Law of Attraction, itu hukum tarik menarik ya. Jadi aku rasa itu ada kaitannya dengan hukum tarik menarik itu. Di saat kita mengurangi energi kita untuk menggebu-gebu terhadap sesuatu, terhadap seseorang, ya di saat itu juga kan ada keikhlasan. Jadi kalau kita kurangi rasa menggebu-gebu itu, ya di situ kan ada rasa menyerahkan semuanya ke alam semesta. Ya di situ sebenarnya semesta yang membawa dia kembali ke kamu, semesta yang membawa dia mencari kamu, tanpa harus kamu minta lagi, tanpa harus kamu menggebu-gebu lagi. Nah sebenarnya itu sih poin utama hukum tarik menarik itu ya. Jadi kita tuh kalau pengen seseorang nih, aku pengen dia tuh berubah, akhirnya ya dia harus sadar lah bahwasanya dia tuh harus berjuang, dia harus melakukan sesuatu buat aku. Ya udah, afirmasikan itu, doakan itu. Tapi ketika kamu berharap itu terjadi, hatimu harus ikhlas ya, harus bersih hati kamu. Karena hati yang bersih, hati yang positif, ya itu yang sebenarnya permintaannya dikabulkan. Tapi kalau kita masih menggebu-gebu, kapan ya gitu. Nah itu tuh yang membuat dia lama mencari kamu. Begitu. Jadi semua kembali ke diri sendiri. Kita harus lihat juga seberapa bersih hati kita, seberapa toksik kita. Kalau yang kita tabur baik, ya kita kan menuai baik. Kalau yang kamu tabur selama ini kasih sayang, kesabaran, kebijaksanaan, keibuan, kebapaan, kamu rela berkorban, ya kamu tinggal nuai sebenarnya nanti. Tapi ya nggak usah terlalu menunggu kapan itu waktunya. Cukup ya jalani aja hidup kamu, tetap di jalan yang benar, dan tetaplah di dalam kebaikan. Maka kebaikan itu akan kembali ke kamu. Kayak gitu ya. Terus aku ngeliat ya, sebenarnya kan kita di dunia ini ada kan yang suka sama kita, tapi ada juga yang gak suka sama kita ya. Ada sih yang sayang sama kamu, ada yang mencintaimu, tapi ada juga kan yang gak suka gitu. Ya orang yang gak suka ini karena iri, karena dengki gitu. Ada sebenarnya orang yang cemburu, yang jealous sama kamu. Ada yang kayak panik gitu ya, yang gak senang gitu kalau kamu bahagia. Ada yang gak senang kalau hidup kamu lebih baik gitu. Jadi kenapa aku bilang seperti itu? Ya ini ada kaitannya. Beberapa kalian ya, kalau kamu menjauh, ini yang mau mencari kamu juga adalah orang yang gak suka dengan kamu. Kenapa kayak gitu ya? Karena kan dia selalu pengen tahu tentang kamu. Jadi kalau kamu menutup diri nih, kalau kamu gak membuka dirimu, kalau sosmedmu sepi, atau ya kalau kamu gak terlalu terbuka ya di hadapan orang-orang, gimana dia mau tahu kamu sebenarnya gitu. Entah ini teman ya, kawan, rekan, bisa juga mantan, bisa juga gebetan atau siapa gitu ya yang kamu kenal. Itu kan ada sebenarnya yang kayak pengen memantau kamu terus, pengen memperhatikan kamu terus diam-diam. Jadi kalau kamu menutup diri gitu ya, gimana mereka mau dapet info tentang kamu? Gimana mereka mau dapet kabar kamu? Ya, gimana mereka mau ngelihat kabar kamu gitu? Kalau kamu membatasi dirimu, kamu kebanyakan bertapa. Jadi ya kan ada tuh yang kayak, aduh, ngecek sosmedmu, ngecek kabarmu gimana ya? Kan kami ini mau tahu gitu. Kerjaanmu udah gimana sekarang? Udah sesukses apa kamu sekarang? Kamu bahagia nggak di sana? Kamu sama Rudolfo ya? Kamu sama Dora ya? Atau siapa? Terus ya, sebahagia apa sih kamu? Nah, ada yang kepo memang. Ada yang penasaran kayak gitu ya. Ya entah siapa ini ya.
Ini bisa aja memang teman, kawan, bisa mantan, gebetan, bisa saudara, keluarga tuh ada aja sebenarnya kan, yang kayak ya pengen tahu terus kamu seperti apa, karena ngerasa bersaing aja sama kamu, ngerasa berkompetisi ya. Jadi kalau orang yang merasa bersaing ini pasti memata-matai kamu terus, pasti dia buntuti kamu terus. Aduh, jangan sampai lah lu lebih bahagia, jangan sampai lu lebih dari gue. Nah, ada yang sepanik itu mencari kamu kalau kamu menjauh. Yang dicari itu sebenarnya ya info tentang kamu lah gitu. Jadi kalau kamu tidak membuka dirimu ya kecarian gitu loh. Sosok kamu tuh gimana? Batang hidungmu di mana? Kerjaanmu seperti apa? Perkembangan hidupmu udah kayak gimana? Nah, itulah. Jadi ya nggak sanggup lah mereka ini menjauh ya. Nggak sanggup maksudnya dia sama mereka ini kalau kamu menjauh. Nah, kan seribet itu kan. So apapun itu aku ngerasanya mau ada yang beneran suka ataupun gak suka, ya itulah hidup kita ya, itulah manusia sebenarnya. Cuma kalau kamu memang orangnya bener-bener positif, apalagi kalau kamu cahaya ya, kalau kamu memang bener-bener orang baik ya, kamu tetaplah orang baik gitu. Jadi seenggak sukanya apapun orang ya, setidak sukanya mereka sama kamu ya, tetap aja kamu kan orangnya positif. Jadi kamu selalu jadi pusat perhatian. Kalau kamu orangnya positif gitu, kamu akan selalu disorot gitu. Jadi kalau kamu menjauh ya, mereka mencari kamu. Oke, lanjut. Aku kasih ciri tambahan ya. Ini ada huruf ya di namamu, dia vice versa ya, atau kalian beberapa. Ada B, ada E, ada M, K, V, ada I, P, H, ada R, T, F, ada S, ada A, D, G, ada U, ada Y, dan ini Z. Oke. Aku kasih bulan spesial ya, bulan spesial. Nah, ini ada Juli, Januari, Mei, ada Februari, Desember, September, April, Agustus. Terus ini zodiak dominan ya. Oke. Scorpio, Aries, Virgo, Leo, Aquarius, Taurus, Cancer, Sagittarius. Nah, ada tempat dekat daerah ini, bisa di daerah ini kah asalnya, bisa juga pernah ke tempat ini atau pengen ke tempat ini ya. Ini ada Sukabumi, ada Medan, Banjarmasin, Gorontalo, Garut, ada Aceh, Probolinggo, Mataram, Cianjur, ada Amerika, Banyuwangi, Situbondo, ada Swiss ya, Singapura, Balikpapan, China, Malaysia, Tegal, ada Sumedang, Kendari, ada Ambon, Pekanbaru, Surabaya. Oke, Surabaya. Arab Saudi, ada Lombok, ada Solo, India, Majalengka, Batam, dan Indramayu. Oke, jadi sampai sini dulu. Ini beberapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.